Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada saat ini membahas surat Al-Maidah ayat 19, halaman 111. Al-Maidah ayat 19. Kita bahas tajwidnya dulu. Mad wajib muttasil, mad tabi'i alif, atau bisa juga mad badal bertemu hamzah. Ahlal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Huruf lamnya dibaca idhar, jelas, nampak. Kita mad badal karena sebetulnya setelah ta gitu, dalam kaidah bahasa Arab itu ada alif, lalu alif itu diganti ya, dibadal dengan harokat berdiri. Qad, qalqalah sugro, huruf dal yang sukun di tengah-tengah kalimat dipantulkan secara ringan, Pak. Qad jaa, mad wajib muttasil, mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Dibacanya luar biasa, tidak tabi'i ya. Artinya panjangnya 4 sampai 6 ketukan. Akum idhar safawi, mim sukun bertemu dengan ro. Nah, jadi dibaca jelas di bibir. Rasu mad tabi'i wawu, luna mad tabi'i alif. Nah, kalau mad tabi'i itu biasa 2 ketukan. Yubayyinu lakum idhar safawi, mimati ketemu ain, tahan 2 ketukan itu biar nampak ya, biar jelas. Ala mad badal fatratim idgham bigunnah, kasratain ketemu dengan mim. Nah, sebetulnya kalau aslinya Pak di atas mim itu nggak ada tasdid itu. Di atas mim itu nggak ada tasdid. Cuman ini kan dalam rangka memudahkan orang baca Quran gitu. Dibubuhilah tasdid itu. Malah dulu awalnya Al-Quran ini nggak ada harokatnya gitu, nggak ada patah, nggak ada doma, nggak ada sukun. Nah, cuman karena berkembangnya Islam ke berbagai pelosok negeri, kalau gundul Pak, kalau gundul nggak ada harokatnya, mungkin kita nggak bisa baca gitu, hanya orang tertentu saja. Minar, nah minor, nah alif lam samsiyah tafhim atau idgham samsiyah tafhim, membacanya itu diidghamkan, dimasukkan ke ro, lamnya diabaikan, tidak dibaca idhar dengan tebal, ro-nya dibaca tebal. Minar rusuli ang ipa hakiki ya.
nun mati ketemu ta, nunnya dibaca samar, ikhfa. Taku mad tabi wawu, lu mad tabi wawu, ma mad tabi alif. Nah ya. Jadi kalau mad itu secara garis besar terbagi dua Pak. Ada mad tabi'i, nah, ada mad far'i itu. Mad tabi'i ada 3, mad tabi'i alif, wawu, iya gitu. Mad far'i itu bercabang-cabang nanti banyak. Di antaranya adalah ada mad badal, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah qasiroh, ada mad silah tawilah, ada mad arid li sukun. Nah itu mad far'i, itu bagian dari mad far'i itu Pak. Far'un itu cabang Pak. Nah ini mad ja'a, mad wajib muttasil, bagian dari mad far'i ini, dibacanya panjang, tidak tabi'i lagi. Jadi yang tabi'i hanya 3, di luar yang 3 itu tidak tabi'i. Ana mad tabi'i alif, mim iklab, nun mati ketemu ba, dibacanya itu terbalik, biasanya bunyinya M. Nah ini pun oleh penulis Quran nih kita dipermudah, di atas nun ada mim kecil biasanya itu, asalnya nggak ada itu Pak. Huruf iklab hanya 1 yaitu ba. Basi mad tabi'i ya, wala mad tabi'i alif, nadhi mad tabi'i ya, ring, nah, ikhfa hakiki. Kalau mau berhenti di situ ro-nya dibaca sukun, wala nadhir. Tapi bagusnya bersambung Pak. Itu kan ada waqaf sholah atau sili, boleh berhenti tapi baiknya bersambung. Kalau bersambung jadi ikhfa hakiki itu, nadhiring faqad qalqalah sugra. Ja'a mad wajib muttasil, kum idhar sapawi, mimati ketemu dengan ba, jadi dibaca jelas di bibir Pak. Biar terdengar jelas tahan 2 ketukan. Basi mad tabi'i ya, ru idgham biguna, domatain ketemu wawu secara terpisah, membacanya dimasukkan, diidghamkan ke wawu, ru. Nah wa nadhi mad tabi'i ya, wa nadhir. Nah kalau di sini Pak boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti. Nah itu. Jadi kili itu kebalikan dari waqaf sili. Kalau nadhir yang pertama tadi sili, boleh berhenti, bagusnya bersambung. Kalau nadhir yang kedua kili, boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti. Jadi kalau mau begini nih, mim basyiri wala nadhirin faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Nah, berhentinya di nadhir yang kedua kalau kuat napasnya gitu ya. Wallahu tafhim, lafaz Allah lebih spesifiknya huruf lam didahului fathah, maka lamnya dibaca tebal. Wallahu ala mad badal kulli syai, mad lain, ing ifakiki qadir, mad arid lis sukun. Ada waqaf didahului mad tabi'i, atau mad tabi'i jatuh pada waqaf, pada tempat berhenti. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, terkait dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 19 ini,
Dikisahkan dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau berada di Madinah, di situ kan ada orang-orang ahlul kitab. Kita sering katakan kalau disebut dengan ahlul kitab itu berbeda dengan utul kitab. Biasanya ahlul kitab itu berkonotasi negatif ya. Jadi di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Nah, pada saat itu mereka berkata, kami ini tidak mengenal Muhammad, yaitu kami ini tidak mengenal ada lagi nabi setelah Nabi Musa, kata orang Yahudi, setelah Nabi Isa, kata orang-orang Nasrani. Lalu pada saat itu para sahabat ya, baik sahabat dari Muhajirin ataupun sahabat Ansor, salah satunya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal itu. Beliau berkata kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah pada saat itu, ittaqillah, itu. Takutlah kalian kepada Allah gitu. Kalian itu berbohong gitu. Dahulu pada saat kalian itu datang ke kota Madinah, karena orang-orang Bani Israel itu yang Yahudi Nasrani yang ada di Madinah itu kan mereka pendatang, Pak, pengembara. Mereka datang dari Yerusalem itu dalam rangka mencari, mengejar seorang nabi yang diberitakan di dalam kitab suci mereka bahwa akan muncul nabi akhir zaman di sebuah kota, sebuah negeri yang di situ tumbuh subur pohon kurma. Nah, mereka mencari dan mereka meyakini bahwa nabi itu akan muncul di Madinah. Walaupun sebetulnya Rasulullah kan lahir di Mekah, tapi kemudian kan hijrah ke Madinah. Nah, setibanya mereka di Madinah, mereka selalu mengatakan bahwa nanti akan muncul seorang nabi dengan ciri-ciri seperti ini, seperti ini. Mereka tahu betul gitu. Nah, tetapi setelahnya Rasulullah itu tiba atau hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagian besar itu mereka pura-pura tidak tahu tentang kerasulan, kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Maka Mu'ad bin Jabal itu berkata, takutlah kalian kepada Allah. Dahulu kalian mengatakan tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah, tapi setelahnya datang di hadapan kalian, kalian tidak mau mengakuinya, kalian tidak mengenalnya atau pura-pura tidak mengenalnya. Maka turunlah nih ayat ini nih, ya ahlal kitab. Nah ini, wahai ahlul kitab. Ini seruan di sini, Pak. Jangan disamakan dengan seruan, kan nida itu kadang begini, ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu, wahai sekalian orang-orang beriman. Itu merupakan sebuah bentuk penghormatan ya, dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah menyapa mereka, memanggil mereka. Tetapi panggilan yang di sini, karena yang dipanggil itu adalah Yahudi dan Nasrani, nah ini bukan merupakan sebuah penghormatan, tetapi di situ ada sebuah teguran lah. Wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, qad sungguh
Jaa telah datang kepada kalian rasulna kami. Jadi rasuluna seorang rasul utusan kami. Bahkan di sini nih domir nahnu itu itu Pak, itu menggunakan domir muttasil. Domir itu kan ada dua, ada muttasil bersambung, itu nahnu. Itu asalnya nahnu itu. Kalau menggunakan nahnu, jadi nahnu rasulun itu, atau rasulun nahnu. Cuman kan jadi nggak enak. Di sini menggunakan domir muttasil bersambung. Nah, itu menunjukkan bahwa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul utusan Allah, betul-betul membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan ada kesan yang berbeda Pak ketika domir kata ganti itu bersambung atau terpisah gitu. Jadi sungguh telah datang kepada kalian itu seorang rasul milik kami gitu, milik saya kata Allah itu. Rasul saya gitu, utusan saya. Nah, di sini kata rasul menggunakan bentuk tunggal, Pak. Cirinya bentuk tunggal ada wawunya. Nanti di depan tuh ada yang bentuk plural tuh jama'. Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul. Nah, itu. Rusul itu bentuk plural jama'. Artinya banyak rasul. Kalau di sini rasulnya pakai wawu, satu orang rasul. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian. Bahkan datangnya itu di dunia nyata gitu. Fisiknya ada gitu Pak. Bahkan kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu dari jenis kalian. Dari jenis bangsa manusia, bukan dari jenis bangsa jin itu. Bahkan dengan bahasa kalian juga gitu. Yubayyinu, nah dia menjelaskan. Ini kalau menggunakan kata bayin, Pak, bayin itu menjelaskannya itu dengan sejelas-jelasnya, dengan terang benderang. Kalau bahasa ilmiahnya itu penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah itu betul-betul logis, Pak. Betul-betul rasional gitu. Bahkan di kemudian hari empiris itu ya. Jadi bisa dibuktikan lah. Sabda-sabda Rasulullah itu kan di kemudian hari diteliti oleh para ahli itu betul-betul nyata gitu ya. Jadi yubayyinu dia, nah Rasul kami itu kata Allah senantiasa menjelaskan. Ini fi'il mudhari' Pak. Jadi ada sebuah keberlangsungan ya, penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakum kepada kalian. Kalian di sini maksudnya adalah ahlul kitab. Ala fatratin, atas masa fatrah minar rusul, dari para rasul. Jadi begini Pak nih. Ini cukup tajam di sini pembahasan para ahli kalam Pak, atau para ahli teologi lah kalau dalam bahasa ini, terkait dengan masa fatrah. Futur itu kita sering mendengar kata futur. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan kenabian, kerasulan. Ini kalau kita melihat pendapatnya umpamanya Wahbah Zuhaili, itu seorang mufasir dari Syria, Allahu yarham ya. Beliau mengatakan
bahwa masa fatrah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam itu 10 abad itu. 10 abad. Masa fatrah dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Ibrahim alaihi salam itu pun 10 abad. 10 abad. Masa fatrah dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Nabi Musa itu pun 10 abad. Masa fatrah dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai Nabi Musa 10 abad. Nah, dari zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihi salam itu 17 abad itu. 17 abad. Dari zaman Nabi Isa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kisaran 7 abad, Pak. Ada yang mengatakan 611 tahun itu. Itu Imam Qatadah itu mengatakan 611 tahun. Ada yang mengatakan 569 tahun. Ya sekitar 7 abad lah. Itu masa kekosongan kenabian dan kerasulan. Nah, dengan munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka masa fatrah itu berakhir, Pak. Dan Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Nah, setelah beliau sampai kita hari ini berapa abad, Pak? 20-nya berapa? 1400 berapa sekarang? Ya berarti sekitar 15 abad, Pak ya. 15 abad. Cukup lama tuh, Pak. Hampir mendekati masa fatrahnya dari zaman Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa, itu kan 17 abad. Yang tidak menutup kemungkinan banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap ajaran Islam itu, Pak. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Jadi ajaran Islam hari ini, Islamnya sih tidak salah, Pak. Cuman ada sekelompok orang atau seseorang lah atau sebagian orang yang berusaha untuk memalingkan Islam tidak murni seperti di hulunya lagi gitu. Sekarang ini sudah dihilir mungkin, Pak, Islam itu. Kalau melihat masa fatrah Nabi Musa sampai Nabi Isa 17 abad, ini kita sudah hampir mendekati ini. Jadi sudah keruh lah, Pak. Banyak pemikiran-pemikiran subhat yang merusak Islam. Banyak juga syahwat-syahwat yang merusak Islam. Banyak kan sekarang mah ajaran-ajaran nyeleneh gitu, Pak. Tapi pengikutnya loba itu, Pak. Ajaran-ajaran nun nyeleneh teh pengikutnya teh loba. Banyak juga Islam itu diombang-ambing oleh syahwat duniawi, syahwat harta, syahwat kekuasaan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus berusaha gitu, Pak ya, untuk mencari, mempelajari, memahami Islam ini. Ya paling tidak itu harus mendekati kebenaran, Pak. Kita harus betul-betul selektif. Makanya ini saya pesan kepada pengurus DKM khususnya seksi taklim bagian ruhiyah itu harus betul-betul selektif dalam menghadirkan penceramah ke Masjid Al-Muhajirin itu. Harus tahulah rekam jejaknya, itu harus tahu gitu. Jangan asal panggil gitu.
Karena nanti kondisi muhajirin yang sudah lumayan kondusif itu jadi riweuh deui gitu Pak, riweuh deui itu. Makanya saya tadi malam bilang ke Pak Marwan kalau mau mengundang penceramah tolong sampaikan dulu ke saya gitu. Kenapa? Karena dunia ustadz mungkin bukan dunia bapak-bapak gitu Pak ya. Kalau dunia ustadz kan dunia saya itu. Kayak bapak-bapak lah mungkin mengenal nih, umpamanya nih bapak itu profesinya sebagai kontraktor lah. Bapak tahu nih daerah ini yang pegang kontraktor siapa nih, benderanya kan pada tahu gitu, karena itu adalah bidang bapak. Tapi kalau bidang ustadz itu kan bidang saya tahu benderanya nih, ini begini. Nah itu Pak, itu jadi harus jadi pertimbangan untuk ya tadi, ya paling tidak kita mencobalah untuk memfilter lah hal-hal yang barangkali sudah menyimpang lah atau tidak sejalan lagi dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi dengan munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berakhirlah masa fatrah itu Pak, masa kekosongan kenabian dan kerasulan. Nah, dengan adanya masa fatrah dari Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa itu kan keturunan Bani Israel Pak. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan Bani Israel itu berakhir dengan berakhirnya Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad kan bukan Bani Israel, Nabi Muhammad itu Bani Ismail. Nah itu Pak. Kan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim itu punya istri satu, Siti Sarah, melahirkan bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak inilah lahir Bani Israel. Kemudian Nabi Ibrahim punya lagi istri Siti Hajar, punya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah lahirlah keturunannya, diantaranya adalah ya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu nabi dari kalangan Bani Ismail. Sementara nabi dari kalangan Bani Israel berakhir dengan Nabi Isa itu. Kan Nabi Ismail itu kakaknya Nabi Ishak Pak. Lebih dulu lahir Nabi Ishak. Jadi ketika Nabi Ismail Pak, ketika Nabi Ismail itu lahir, kemudian kan Nabi Ibrahim pulang ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Ternyata di sana didapati Siti Sarah pun sedang mengandung. Lahirlah Nabi Ishak itu. Jadi Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail. Nah, dengan diutusnya Nabi Muhammad itu berakhir masa fatrah. Nah, di situ ada pembahasan bagaimana hukum perbuatan orang-orang yang hidup di masa fatrah itu. Apakah kebaikan mereka dicatat pahala dan keburukan mereka dicatat dosa atau tidak? Nah, itu perdebatan di kalangan para ahli kalam. Termasuk nanti pembahasannya nyerempet bagaimana hukum atau kedudukannya orang tua Rasulullah. Nah itu kan, orang tua Rasulullah, ibunya kan Siti Aminah, ayahnya kan Abdullah. Itu kan hidup di masa fatrah Pak. Masa di mana Rasulullah belum diutus. Bagaimana kedudukan mereka? Apakah kebaikan dan keburukan mereka dicatat? Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka? Nah itu udah dibahas oleh para ahli kalam itu. Sebagian ada yang mengatakan Pak, dengan firman Allah surat Al-Isra itu bisa nanti dilihat itu. Surat Al-Isra ayat 15. Sebagian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka di masa fatrah itu tidak dicatat
dosa ketika mereka berbuat salah. Dengan dalil tadi Al-Isra ayat berapa tadi kata 15, halaman surat keberapa Pak? Al-Isra ke-17 berapa ya? Halaman berapa Pak? Surat Al-Isra. Nah, halaman 283 Pak tuh. Ayat 15. Itu di penghujung ayat Pak. Al-Isra ayat 15 halaman 283 di penghujung ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, dan mereka tidak akan disiksa gitu sehingga kami mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ini alasan yang digunakan oleh kelompok pertama yang berpendapat bahwa orang-orang yang berbuat dosa di masa fatrah, masa kekosongan seorang nabi dan rasul, itu tidak dicatat dosa. Tapi ada pendapat yang kedua nih, yang mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di masa fatrah, ketika mereka taat dicatat pahala, ketika mereka berbuat salah dicatat dosa. Kenapa? Alasannya satu, mereka kan diberikan akal oleh Allah. Diberikan akal oleh Allah. Sehingga dengan akalnya itu mereka bisa bertafakur, bertadabur, atau mereka bisa mencari akan berita-berita terkait dengan kitab Injil Pak. Mereka bisa mencari bagaimana dulu Nabi Isa, bagaimana ajaran Nabi Isa gitu Pak. Sehingga dikarenakan sebelumnya sudah pernah ada Nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sekalipun barangkali jarak Nabi Isa kepada mereka itu cukup jauh Pak, cukup jauh. Tadi kan jarak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu 600 sekian tahun lah. Itu mestinya mereka itu berusaha untuk mencari ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Isa, sehingga tidak ada alasan bagi mereka saya ini tidak tahu gitu Pak. Kayak orang lah hari ini gini Pak. Kalau saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Kayak orang hari ini begini, jarak Nabi Muhammad kan ke kita hari ini itu lebih jauh ketimbang jarak Nabi Isa kepada orang yang hidup sebelum diutus Nabi Muhammad. Hampir 2 kali lipat lebih kan. Nah, cuman kondisi orang hari ini beda-beda kan. Ada umat Islam itu yang berusaha untuk mencari tahu kebenaran. Mereka kaji Al-Quran, mereka kaji hadis, ada kan begitu. Tapi ada juga orang yang mengaku Islam tapi teresep karena Al-Quran, teresep karena hadis gitu. Malah lamun ketika mereka mendengar ayat Al-Quran itu kayak diruqyah gitu. Mereka silau dengan bacaan Quran itu, bagaikan orang yang terbangun di siang hari lalu melihat sinar matahari gitu. Silau gitu Pak, kan begitu. Padahal kan kalau mau untuk mempelajari Islam hari ini kan gampil lah tuh. Bayangin saja Pak, di GBI kalau tidak salah itu masjid jami ada 14 itu GBI itu semuanya pakai Jumatan itu. Di semua masjid ada kajian-kajian. Tapi nya nu kitu nu hadir teh kelempreng gitu Pak. Siga reungit di Mekah kan ting kelempreng. Beda jeung reungit di Jakarta kan wah browing gitu. Nah kan gitu. Saya punya keyakinan dulu pun sebetulnya sebelum diutus Nabi Muhammad
Itu cukup banyak Pak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Salah satunya adalah ya orang tua Rasulullah itu. Salah satunya adalah orang tua Rasulullah, Abdullah dan Siti Aminah. Apa buktinya mereka baik? Ya Siti Aminah berusaha untuk mencari orang untuk menyusui dan merawat anaknya itu sampai ke itu kan, siapa yang menyusui Rasulullah itu? Halimatus Sa'diyah, orang Sa'diyah itu kan jauh Pak, dari Mekah ke Sa'diyah itu kan jauh. Itu sebuah pertanda bahwa ibunya Rasulullah yaitu Siti Aminah itu bukan orang sembarangan itu. Beliau itu adalah orang yang tahu betul bagaimana pengaruh air susu terhadap perkembangan anaknya, bagaimana sebuah bi'ah lingkungan terhadap pendidikan anaknya. Karena suku Sa'diyah itu dikenal orangnya santun-santun Pak, jujur-jujur, bahasanya bagus-bagus. Nah dari situlah para ulama berkesimpulan bahwa orang tua Rasulullah itu sekalipun mereka hidup di masa fatrah, mereka adalah orang-orang baik dan dijamin untuk masuk surga itu Pak, jamin masuk surga. Nah yang menjadi persoalan itu adalah orang-orang yang hidup hari ini Pak nih. Walaupun kalau dikatakan masa fatrah secara istilah nggak bisa. Kenapa? Karena istilah fatrah itu adalah istilah yang berlaku sebelum diutusnya Nabi Muhammad, yaitu masa kekosongan kenabian. Kalau sekarang karena tidak akan ada lagi Nabi, maka tidak ada yang namanya istilah masa fatrah. Dulu ada, tapi nah dari zaman Nabi Muhammad ke hari ini kan sudah cukup panjang. Nah mestinya kita umat Islam itu agar tidak terulang Pak peristiwa di zaman dahulu ketika terjadi masa fatrah di mana orang itu jauh dari cahaya Islam, itu mestinya minimal lah orang-orang Islam itu darai ngaji gitu, darai baca Quran itu kan. Coba kalau direnungkan Pak nih, gara-gara tidak tersentuh Islam kan banyak gening orang tenu hirupna tata ranjang gening Pak, itu gara tidak tersentuh Islam Pak. Tuh marakai baju tata ranjang gening. Orang sekarang era ningali kenegenya banyak kan di daerah kita suku mana gitu Pak, itu karena jauh dari Islam itu. Tapi ketika orang itu mengenal Islam, para rantes gini Pak, lalaki kararasep awe garelis gara-gara Islam itu Pak. Coba ayeuna bapak-bapak lamun teu make baju teu make calana, degeuh ningalin atuh Pak. Geus aki-aki kieu teu make calana lah. Da teu hayang ningali atuh Pak. Tapi dengan Islam kan nu kulit peot teu kaciri peotna gitu Pak. Bahkan mah jadi pantes gitu tah. Itu kan dengan Islam. Nah sekarang ini kenapa kok orang itu adalah sebagian orang yang mengaku Islam itu kok menjauh dari Al-Quran, menjauh dari hadis itu. Nah, padahal tadi Islam itu datang itu kan tadi membawa kabar gembira. Jadi telah datang Rasul kami menjelaskan kepada kalian atas masa fatrah, masa kekosongan minar rusul, dari kalangan para rasul. Tujuannya apa? Angtakulu, supaya kalian tidak mengatakan, ini tujuan Allah mengutus nabi dan rasul Pak, khususnya Rasulullah, supaya kalian tidak mengatakan ma tidaklah ja'ana datang kepada kami mimbasirin seorang pemberi kabar gembira atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan, wala dan tidak datang kepada kami nadirin seorang pemberi peringatan dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan. Jadi supaya nanti jangan ada sampai orang bilang begini,
Tidak datang seorang rasul, seorang ulama, seorang kiai yang memberikan kabar gembira, motivasi ketika berbuat baik, ataupun memberikan peringatan ketika berbuat buruk. Jadi nggak ada lagi saya tidak tahu itu. Malah ini kan pakai speaker tuh Pak. Pakai speaker kan begitu. Walaupun ada sebagian orang tong pakai speaker gararaneng kan. Fakot maka ja'akum maka sungguh-sungguh telah datang kepada kalian basirun seorang pemberi kabar gembira, wa nadhirun dan seorang pemberi peringatan. Wallahu dan Allah itu ala kulli terhadap segala syai'in sesuatu qadir itu maha kuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.